yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan terlaksana, yang karena karunia-Nya kita dapat menjalankan ibadah yang mulia, salat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan talibul ilmi, dengan menuntut ilmu agama. Yang mana nikmat ini yang wajib kita syukuri, ya, sebagaimana Nuh alaihi salam diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya dia Nuh adalah hamba yang pandai untuk bersyukur. Maka harus kita syukuri atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salah satu di antaranya kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib kita syukuri. Kata Nabi alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang manusia banyak lalai darinya, yaitu as-sihah wal faragh. Sehat dan waktu luang. Maka kita wajib untuk mensyukurinya atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehat dan nikmat waktu luang. Kemudian selawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana melalui beliau hidayah Islam bisa sampai kepada kita, sehingga kita dapat membedakan jalan yang lurus dan jalan yang menyimpang. Jalan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan-jalan yang mengisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita menjadi umat yang setia hingga akhir zaman. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula di Jannatul Firdaus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarh Jawamil Akhbar. Kitab karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Yang mana beliau salah satu ulama besar, ya. Beliau rahimahullahu taala banyak menulis kitab, banyak mengarang kitab. Salah satu di antaranya kitab yang terkenal itu kitab tafsir Taisiru Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Ya, ini kitab tafsir. Dan juga salah satu di antara karangan beliau yang ada di tengah-tengah kita, yang kita pelajari, yaitu kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarh Jawamil Akhbar, yang berisi di dalamnya 100 hadis yang mencangkup dalamnya akidah, fikih, muamalah, dan lain sebagainya. Dan para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-14. Hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24. Min mukaffiratidz dzunubi. Dari penghapus-penghapus dosa. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, salat 5 waktu, as-salawatul khamsu, ya, dari 5 salat waktu ke 5 salat waktu, waktu 5 waktu ke 5 waktu berikutnya. Wal jum'atu ilal jum'ati, 1 Jumat ke Jumat berikutnya. Wa ramadhan ila ramadhan, 1 Ramadan ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair, adalah waktu-waktu penghapus dosa selama seseorang menjauhkan dari al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Ini hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kita. Hadis yang mulia ini Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwasannya ada waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan waktu tersebut sebagai penghapus dosa. As-salawatul khamsu,
Salat 5 waktu ke salat 5 waktu berikutnya. Wa al-jum'ah ila jum'ah, satu Jumat ke Jumat berikutnya. Di antara ini adalah penghapus-penghapus dosa. Ya, yang dijelaskan oleh para ulama, maksud dari penghapus dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil. Karena di hadis di perkataan Nabi selanjutnya, majtunibatil kabair, selama seseorang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Ya. Kita baca syarah dari Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Hadzal haditsu yadullu ala azimi fadlillah wa karamihi. Hadis ini menunjukkan akan besarnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Wa karamihi, dan kemuliaannya. Hadhil ibadati thalathal azimah innalaha indallahi manzilatal aliyah. Bahwasannya 3 ibadah ini, yaitu salat 5 waktu, ya. Kemudian Jumat, itu salat Jumat maksudnya di sini. Jumat ke Jumat berikutnya. Kemudian yang ketiga, ibadah yang ketiga Ramadan ke Ramadan berikutnya. Indallahi manzilatal aliyah. Maka 3 ibadah ini adalah ibadah yang tinggi, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa thamaratuha la ta'ud wa la tuhsa. Dan buah dari ibadah ini, 3 ibadah ini, salat 5 waktu, salat Jumat, kemudian Ramadan, puasa Ramadan, dan amal-amal ibadah yang terdapat dalam Ramadan tersebut, thamaratuha la tu'addu wa la tuhsa. Buahnya tidak terhitung. Artinya pahala yang diterima oleh seorang hamba ini tidak terhitung. Famin samaratiha, dan di antara disebutkan di sini oleh Syekh Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, famin samaratiha annallaha ja'alaha mukammilatan lidinil abdi wa islamihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah-ibadah tersebut sebagai pelengkap lidinil abdi, agama seseorang, sebagai pelengkap untuk agama seseorang, wa islami, dan keislamannya. Artinya seorang hamba mengerjakan salat 5 waktu, mengerjakan Jumat, mengerjakan Ramadan, ini termasuk dari pelengkap dari agama seorang, pelengkap agama dan pelengkap keislaman. Wa innaha munammiyatun lil iman, dan 3 ibadah ini munammiyatun lil iman, adalah sebagai penumbuh keimanan. Ya. Bahwasanya akidah Islam yang dipahami oleh para salaf, bahwasanya iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati asyaitan. Iman itu bertambah ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berkurang ketika taat kepada syaitan. Ini akidah Islam. Ya. Karena ada sebagian pemahaman bahwa iman itu sabit. Iman ketika seorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sabit imannya. Tanpa harus mengerjakan amal-amal soleh, tanpa harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus menjauhi larangan-larangan. Ya. Nah, ini pemahaman yang keliru. Iman itu bisa menaik dan bisa turun. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Dia bertambah ketika beriman, yaitu mengamalkan perbuatan-perbuatan saleh, ibadah, ditambah dengan nawafil-nawafilnya, ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Ini iman bertambah. Kemudian bisa juga berkurang ketika dia mentaati syaitan, berbuat kemaksiatan, mengikuti hawa nafsunya. Ya. Ini imannya menjadi wa innaha munammiyatun lil iman, dan 3 ibadah ini adalah 3 ibadah yang menumbuhkan keimanan. Wa muskiyatun lisyajaratiha, dan sebagai air untuk mengairi pohonnya. Artinya Syekh di sini menggambarkan iman itu sebagai pohon.
Ya, sebagai pohon. 3 ibadah ini itu sebagai air yang untuk menyirami pohon tersebut. Maka semakin tumbuh iman tersebut. Semakin tinggi pohon tersebut, semakin tinggi pula keimanannya. Fa innallaha gharasa syajaratal iman. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menanamkan pohon keimanan tersebut fi qulubil mu'minin, di dalam hati seorang mukmin. Bihasabi imanihim, karena sesuai kadar keimanannya, ya. Jadi seorang muslim itu imannya berbeda-beda. Imannya tidak sama. Iman seorang nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan imannya orang yang fajir, orang yang muznib wal fajir, yang berdosa, ahlul maksiat, tidak sama imannya. Iman seorang rasul tidak sama dengan iman seorang yang berbuat kesyirikan. Ya. Imannya orang yang bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadahnya. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadahnya tidak sama dengan imannya orang musyrik. Artinya iman itu bertingkat-tingkat, bermacam-macam. Ya, kita yang hadir di sini imannya berbeda-beda. Ya. Ada yang berbuat kebaikan, yang terus berusaha, yang terus memacu dirinya untuk berbuat ketaatan. Ada juga yang bermalas-malasan. Ada juga yang mengerjakan hanya kewajibannya saja. Ya. Atau ada yang mengerjakan kewajibannya tapi dia terpaksa. Ya. Tidaklah dia mengerjakan kewajibannya ini, dia terpaksa, dia maksudnya malas-malasan, dia merasa beban dengan kewajiban-kewajiban tersebut. Sehingga mukmin itu berbeda keimanannya. Berbeda tingkat keimanannya. Wa qaddara man al-tafihi wa fadlihi minal wajibati wa sunani ma yaski hadhihi syajara wa yunammiha. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah itu sesuai dengan pohon keimanannya. Ya, dia terus tumbuh sesuai dengan kewajiban-kewajiban seorang hamba tersebut. Selama dia terus berusaha dirinya melakukan kewajiban-kewajiban ditambah dengan sunnah-sunnahnya, maka ini pohon keimanannya terus bertumbuh, terus bertambah tinggi. Begitu pula sebaliknya, ketika seorang malas-malasan, dia tidak menghiraukan dengan sunnah-sunnah, dengan wajib dia hanya lakukan sekedarnya saja, ya, maka tidak sama imannya dengan iman yang seorang yang pertama tadi. Kemudian juga hadis atau ayat yang selaras dari pembahasan kita pada malam hari ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Sungguhnya perbuatan-perbuatan baik atau amal-amal soleh yudhibnas sayyi'at, akan menghapus dosa-dosa seorang hamba. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil kita dengan amal perbuatan yang kita kerjakan. Seperti sholat, puasa, ya, kemudian sedekah, zakat kita kerjakan, maka niscaya amal-amal hasanat ini, kebaikan ini akan menghapuskan dosa-dosa yang lainnya. Ya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kemudian juga Allah SWT mengatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya as-salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dia mencegah pelakunya dari al-fahsya, keburukan-keburukan, wal munkar, dan perbuatan-perbuatan munkar. Ini bagi seorang yang sungguh-sungguh ketika mendirikan salat, ya. Karena berbeda seorang yang mendirikan salat, wa aqimus salat, artinya dia sungguh-sungguh mendirikan salat tersebut, atau hanya sebagai penggugur dari kewajibannya saja. Nah, ini berbeda. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa min thamaratis salati, dan bentuk dari buah dari salat itu adalah unwanus sa'adah. Ya, sebagaimana kita ketahui unwanus sa'adah itu ada 3 macam. Ya. Kebahagiaan itu terdapat dari 3 macam.
Yang pertama, idza u'tiya syakara. Apabila dia diberi syakar, dia bersyukur. Idza u'tiya syakara. Apabila dia diberi, dia bersyukur. Apapun itu. Nikmat yang dia beri oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, syakara. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza tuliya sabara. Ya, apabila dia diuji, dia sabar. Diuji apapun itu. Diuji dengan kesakitan, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan keluarganya misalnya yang menyakitkan hatinya. Sabar, dia sabar. Wa idza aznaba astaghfar, dan apabila dia aznaba, berbuat kemaksiatan, istighfar, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga inilah yang menjadi unwanus sa'adah, yang menjadi puncak atau kenikmatan, kebahagiaan. Idza u'tiya syakara, apabila dia diberi, dia bersyukur. Wa idza ubtuliya sabara, apabila dia diuji, dia sabar. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan memintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri, dengan sabar. Sabar ini bukan perbuatan yang ringan. Berat sabar. Sabar diuji apapun itu. Dia harus sabar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan bagi seorang yang sabar bighairi hisab, tidak terbatas. Sabar apapun itu. Ya, kita maksimalkan, usahakan diri ini untuk bisa bersabar. Idza ubtuliya sabar wa idza aznaba astaghfar. Dan apabila dia berbuat kemaksiatan, istighfar. Karena kita ketahui seorang hamba itu tidak bisa terlepas dari kemaksiatan. Ya. Kullu bani Adam khata', kata Nabi SAW. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Pasti melakukan kedosan. Kecil ataupun besar. Setiap hari. Ya, itu kata Nabi SAW. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Akan tapi yang sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, yaitu dia yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi SAW memberi resep, memberi ajaran kepada kita. Karena kita manusia, anak Adam pasti melakukan kesalahan, tidak luput dari kesalahan. Maka sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan ini, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya akan membawakan 10 poin yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab Mukaffiratudz Dzunubi. 10 dari poin-poin penghapus atau penggugur dosa-dosa. Yang pertama, beliau membawakan at-taubah an-nasuh. Taubat an-nasuh. Ini harus kita upayakan. Beliau meletakkan taubat nasuh di poin yang pertama. Taubat an-nasuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Allah Subhanahu wa taala masih menyebut kita hamba. Wahai hamba-hambaku. Allah Subhanahu wa taala masih memberi panggilan yang baik. Allah tidak menyebut dengan wahai pendosa, wahai orang-orang yang melampaui batas. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ibadi." Katakanlah wahai hamba-hamba. Alladzina asrafu ala anfusihim, mereka yang melampaui diri mereka. Ya. Allah tidak menyebutkan wahai pendosa yang berbuat dosa, wahai musyrik yang berbuat kesyirikan, ya, wahai muznib yang berbuat
kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala memuji dengan memanggil dengan panggilan yang indah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai hamba-hamba yang mana mereka melampaui batas. Asrafu ala anfusihim. Panggilan yang indah. Mereka yang melampaui batas. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruhnya. Apapun itu. Ya. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, insya Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruhnya. Selama kita betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat. Ya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur. Allah tetapkan dirinya sebagai Al-Ghafur, Maha Pengampun. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, maka ini melazimi sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Sehingga Allah melazimi sifatnya Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Innahu huwal ghafuru ar-rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ini. Makanya kita harus semangat cari ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terbedaya dengan syaitan, bisikan syaitan. Terkadang ada bisikan-bisikan dari syaitan itu, sudah. Jangan bertaubat dulu. Nanti saja bertaubatnya. Ya. Toh juga kalau misal bertaubat lagi, berbuat dosa lagi. Bertaubat lagi, berbuat dosa lagi. Ya. Ini bentuk dari waswas syaitan. Bisikan-bisikan syaitan. Ketika seorang itu dijauhkan dari taubat Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan diri ini. Jangan sampai ketika seorang berbuat kemaksiatan, nanti dululah. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Ya. Termasuk hilatu syaitan, hilah tipu daya syaitan. Ketika seorang itu menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun, sehingga dia menyia-nyiakan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini Allah Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Tapi di sisi itu kita malah menyia-nyiakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersegera. Ya. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u, segeralah. Ya. Mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan dunia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan famshu fi manakibiha. Berjalanlah dari sisi-sisi dunia tersebut. Ketika mencari rezeki, jangan ngoyo. Ya. Jangan terlalu berlebihan. Famshu fi manakibiha. Berjalanlah dari sisi bumi tersebut. Akan tapi dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan wasari'u. Bersegeralah, larilah kalian dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Ya, kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan juga poin yang kedua, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari penghapus-penghapus atau penggugur-penggugur dosa, yaitu al-istighfar. Al-istighfar. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim." Mereka orang-orang yang ketika mengerjakan fahisyah, perbuatan keji, aw dhalamu anfusahum, yang menzalimi diri mereka, ya, yang berbuat kezaliman atas diri mereka, kemaksiatan yang dia kerjakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dzakarullaha, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah puji mereka. Ketika mereka telah mengerjakan fahish, perbuatan yang keji, berbuat kemaksiatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan zalamu anfusahum, mereka orang yang menzalimi diri mereka. Allah katakan dzakarullaha, kemudian mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fastaghfaru lidzunubihim. Mereka beristighfar atas dosa yang dikerjakan. Usahakan diri ini. Jangan sampai ada waktu kita yang luang. Banyak sekali anak-anak muda ini. Ya, ada waktu luang digunakan untuk lamun. Jangan sampai waktu kita sia-siakan pakai untuk melamun. Kalau bisa istighfar. Ya. Istighfar selalu senantiasa istighfar. Misalnya datang seorang tamu ke rumah kita. Ya. Kemudian kita tidak sempat untuk mengerjakan amal-amal sunnah lainnya. Ya karena kenapa? Karena kita sudah tidak terbiasa dengan amal-amal sunnah tersebut. Contohnya istighfar di sini. Ketika kendaraan, ya, basahkan lisan ini dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang selalu beristighfar di waktu sahur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Ibadur Rahman, dari sifat dari Ibadur Rahman yaitu mereka ketika waktu sahur yastaghfirun, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai waktu luang kita habis untuk hal yang sia-sia. Bapak Ibu sekalian, ada waktu luang kita ya, sambil buka HP, sambil beristighfar. Ya. Sambil apa? Bekerja, sambil beristighfar. Jangan sampai kita habiskan waktu kita dengan sia-sia. Ya. Kemudian buah dari istighfar disebutkan di sini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, buah dari istighfar anna lil istighfari manzilatun 'azimatun. Bahwasanya istighfar memiliki kedudukan yang tinggi. Seorang yang selalu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Dalilnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Beruntunglah orang-orang yang mendapatkan fi sahifatihi dan dari lembaran-lembarannya, lembaran amal-amalnya. Istighfaran katsiran, yang banyak beristighfar. Ya. Nah, ini salah satu buah dari banyak beristighfar. Dia akan mendapatkan derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Kemudian dengan istighfar juga sebab turunnya rahmat. Ya, annal istighfar sababun litanzilir rahmat. Kata Allah Subhanahu wa taala, laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Andai saja kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan diturunkan rahmat, kalian akan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak menginginkan rahmat? Setiap kita membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini kita harus banyak-banyak beristighfar. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Kemudian yang ketiga dari buah dari istighfar, annal istighfar sababun litanzili arzaq wal barakat. Istighfar adalah sebab turunnya rizki dan keberkahan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Katakanlah, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yursilis sama 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit hujan yang deras. Ya. Apalagi kita di masa-masa sekarang musim kemarau. Asap. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan turunkan dari langit air hujan. Ya. Bukankah musibah yang menimpa suatu kaum itu atas dasar sebab dosa dari hamba-hamba yang tinggal pada di negeri tersebut, di kampung tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil bahri wal bar bima kasaba aydin nas." Telah nampak kerusakan atas muka bumi dan laut. Ya. Atas apa? Atas sebab dosa-dosa yang seorang hamba kerjakan. Ya. Mungkin saja musibah yang kita alami ini, kemarau, kepanjangan.
Bisa jadi ini atas dosa ya, yang kita kerja. Hanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena istighfar merupakan sebab turunnya rizki dan keberkahan. Kemudian dengan istighfar sebab diijabahnya doa. Ya, istighfar sebab diijabahnya doa. Terkadang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita merasakan doa tersebut tidak langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah satu sebabnya kita kurang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita kurang untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu sebab ijabahnya doa itu adalah banyak beristighfar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujibun." Fastaghfiruhu, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tubu ilaihi, kemudian taubatlah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi qaribun mujibun. Sungguhnya Rabbku qarib. Allah dekat. Wa mujib, dan menjawab doa-doa seorang hamba. Makanya kita harus khawatir. Kita harus curiga. Ya. Mengapa kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kita merasakan kadang doa tersebut belum diijabah Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja kita kurang dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, dari penghapus dosa atau penggugur dosa, ya, al-hasanatul mahyat. Al-hasanatul mahyat. Kebaikan-kebaikan yang dikerjakan, ya, yang mana dengan kebaikan tersebut akan menghapus mahyat sebagai penghapus dosa-dosa besar. Dosa-dosa yang dikerjakan. Itu tidak kita pungkiri. Ya. Sebagaimana dalam hadis pembahasan kita, as-shalawatul khamsu, seorang terus mengerjakan sholat 5 waktu. Niscaya dengan sholat 5 waktu tersebut akan menghapuskan dosanya. Jum'ah Jum'ah, satu Jumat ke Jumat berikutnya. Ini hasanat. Ya, yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Wa Ramadan ila Ramadan. Satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Kata Nabi alaihi wasallam, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ya, barang siapa yang menghidupkan Ramadan, mendirikan Ramadan, artinya berpuasa, imanan wa ihtisaban, sesuai atas dasar keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, dan dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya terkadang kita harus muhasabah. Kalau kita ingin diampuni dosa-dosa kita, ya, cukup banyak dosa-dosa kita kerjakan. Baik dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Ya. Salah satu penghapus dosa tersebut adalah al-hasanat, yaitu amal perbuatan kebaikan. Terkadang datang waswas syaitan. Sudah, tidak usah mengerjakan kebaikan saja. Toh juga kita masih berada dalam kemaksiatan. Nah, ini bentuk dari waswas syaitan. Ya. Mencegah seorang dari amal-amal kebaikan karena dia masih berada dalam perbuatan dosa. Nah, ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita. Terus saja melakukan kebaikan. Terus saja mengerjakan al-hasanat. Ya. Kewajiban-kewajiban kita kerjakan. Sunnah-sunnah juga kita kerjakan. Niscaya dengan amal-amal soleh tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan pelan-pelan. Allah hapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana para ulama memberikan perumpamaan. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada air bejana, kemudian masuk di dalamnya satu tetesan najis misalnya. Apakah hukum air tersebut menjadi tidak bisa dipakai untuk bersuci? Nabi SAW mengatakan pakai untuk bersuci. Ya. Karena banyaknya air yang suci tersebut akan menghapuskan
najis yang ada pada air tersebut. Begitu juga kisah ketika seorang Badui yang mengencingi masjid. Apa kata Nabi SAW? Siram dengan air. Artinya disiram dengan bersih, hal yang bersih. Niscaya kotoran tersebut akan hilang. Ini sebagaimana hati kita. Ketika hati kita itu selalu senantiasa berbuat kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan perbuatan dosa tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala tidak akan peduli dengan dosa-dosa yang kita kerjakan selama seorang itu tidak berbuat kemaksiatan, berbuat dosa-dosa besar. Dia terus berbuat kebaikan dan menjauhi diri dengan dosa-dosa besar. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperdulikan dosa-dosa kecilnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum madkhalan karima." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian menjauhi diri dari perbuatan-perbuatan dosa besar, ma tunhauna anhu, apa yang dilarang dari dosa-dosa tersebut, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian. Wa nudkhilukum mudkhalan kariman. Maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya selama seorang itu menjauhi diri dari dosa-dosa besar, kemudian dia selalu senantiasa berbuat kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak memperdulikan dengan dosa-dosa kecil. Al-hasanatul mahiyat. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membawakan beberapa macam contoh al-hasanat, kebaikan-kebaikan yang akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Yang pertama, al-wudu'ul hasan. Wudu yang benar, wudu yang sesuai tuntunan Nabi SAW. Namanya kita dapati, ya, kaum muslimin belum wudu sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a, kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahta alfarihi." Ya. Barang siapa yang berwudu, kemudian dia ahsana fi wudu'ihi, dia memperbaguskan wudunya, kharajat khotoyahu, maka keburukan-keburukan dosa-dosanya akan keluar min jasadihi hatta takhruja min tahti alfarihi, sampai dosa tersebut menetes atau keluar dari jari jemarinya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa sebagaimana tetesan bekas dari wudu kita. Nah, ini perlu kita perhatikan. Saya para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru 3 poin dari penggugur dosa. Saya para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan pelajaran kita pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik, memberi kita kemampuan, memberi kita nikmat, sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala dapat mempertemukan kita di pertemuan kita ke depan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.